Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar kita benar-benar setia untuk mengikuti setiap kehendak-Nya. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Santo Yohanes Imammu telah mengingkari diri dan mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah, panjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Beginilah firman Tuhan, celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu Aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau tak akan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya seperti kawanan domba,
Mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas berseru dan berseru. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan datanglah dan jangan berlambat, ringankanlah beban umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau menurut Anda, kenapa sih orang itu sulit sekali diberitahu?
Sampai-sampai ada yang mengatakan masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Kalau menurut saya masih untung masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya ada yang nyantol di tengah-tengah sini. Karena masuknya dari sini ke tengah dulu, keluar. Ini seringkali kita itu masuk saja tidak bisa. Bagaimana mau nyantol dan bagaimana mau mengerti, bagaimana mau memahami? Tidak akan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa sadar kita itu seperti itu, diberitahu ngeyelnya minta ampun. Kalau sudah ngeyel, wis argumentasinya mau macam-macam. Dan inilah yang terjadi. Dan tanpa sadar kita itu seperti itu. Menjadi orang-orang yang sangat sulit untuk diberitahu. Diakui atau tidak, kita itu menjadi orang-orang yang sulit untuk diberitahu karena itu tadi. Tidak pernah bisa masuk, apapun yang kita dengar itu tidak bisa masuk. Padahal sabda itu berawal dari pendengaran. Sabda itu berawal dari pendengaran. Bagaimana kita bisa memahami sabda kalau sabda itu tak pernah kita masukkan ke dalam diri kita? Ya kelihatannya mendengar, tapi ternyata sabda itu tidak pernah masuk, hanya di luar diri kita. Karena kita langsung menolaknya dan menutup rapat-rapat telinga kita. Sehingga pada akhirnya kalau kita merenungkan diri kita itu seperti anak yang pertama yang digambarkan dalam bacaan Injil tadi. Ya. Berangkat ke ladang. Ya. Sabda itu menerangi kita, mengingatkan kita. Waduh. Ya. Makanya kalau nggak salah ya kita itu seperti itu. Dan bukannya nggak salah ya memang benar kita itu seperti itu. Kalau setelah pulang retret itu, waduh seperti orang suci, seperti orang kudus. Setelah rekoleksi, nanti saya akan membaca kitab suci setiap hari, saya akan berdoa, saya akan ini. Bertahan berapa lama? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa? Yang kita dengar itu tidak pernah masuk. Begitu mendengar langsung ditutup, sehingga kita itu seperti anak yang pertama. Dulu contoh aja lah, awal-awal pandemi pakai masker ini, suruh pakai masker, ngeles setengah mati ya. Sing sesek, sing apa. Kalau sesek terus karena COVID, apa yang nggak sesek? Itu loh kita disuruh pakai masker yang benar, susahnya setengah mati. Itu kenyataan dalam hidup ini. Setelah itu keluar vaksin, disuruh vaksin, angelnya ya setengah mati. Sing alasan ini. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita, karena kita itu merasa seringkali tahu segalanya. Kita merasa paling tahu segalanya dan paling ngerti segalanya. Hingga seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam bacaan Injilnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya. Orang bisa percaya kalau ia mampu mendengar. Kalau sudah tidak mampu mendengar, sulit sekali untuk percaya. Dan menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, kita ini menyebut diri murid Kristus. Percayakah kita kepada Tuhan? Kalau kita menjawab percaya, apakah kita dalam hidup ini senantiasa berjuang melakukan apa yang Dia lakukan, atau berjuang memaksa Dia mengerti apa yang aku lakukan?
Seringkali dalam hidup ini kita itu tidak memaksakan diri untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita seringkali menampilkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih, apakah kita sudah menyatakan kasih melalui sikap, perbuatan, kata-kata, tindakan kita kepada sesama? Kalau kita diminta untuk senantiasa membawa pengampunan, apakah kita sudah membawa pengampunan itu kepada semua orang? Seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Atau jangan-jangan kita hanya mengatakan, ya Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Iya, hanya berhenti di kata-kata. Dan itu tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah tindakan nyata Anda semua dan saya dalam mengikuti Dia dan menjadi murid-muridnya. Tuhan menghendaki kita melaksanakan, bukan hanya menjawab ya atas panggilannya, tapi melaksanakannya dalam tindakan kita sehari-hari, dalam segala kelemahan dan kerapuan kita. Tapi seringkali kita itu hanya manis di bibir. Anda dan saya hanya manis di bibir dengan janji-janji kita. Dan itu sejatinya tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah tindakan nyata kita sebagai murid-muridnya. Dengan tindakan nyata kita sebagai murid-murid Tuhan, maka kita akan membantu banyak orang untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang kita imani dan kita percaya. Tetapi kalau tindakan kita justru berlawanan dengan apa yang kita imani dan apa yang kita percaya dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka sejatinya saat itu juga kita sedang menjadi penghalang bagi banyak orang untuk sampai kepada Allah. Pertanyaan bagi kita itu mau menjadi penghalang bagi banyak orang sampai kepada Tuhan, ataukah menjadi penghantar bagi orang sampai kepada Tuhan? Tuhan menghendaki Anda dan saya menjadi penghantar bagi banyak orang sampai kepadanya, dan bukan justru menjadi penghalang bagi banyak orang karena tindakan kita berlawanan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.